Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin sebuah presentasi yang insya Allah singkat, padat, jelas, dan semoga dapat dipahami oleh semua peserta. Tema presentasi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah manajemen tenaga kependidikan, meliputi perencanaannya, pengadaannya, pengembangan keterampilannya, penilaiannya, sampai pemberhentian tenaga kependidikan. Jadi untuk lebih lengkapnya mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah perencanaan dan pengadaan tenaga kependidikan. Kenapa perencanaan itu penting? Karena hal ini menentukan seberapa jauh kualitas dan kuantitas karyawan yang akan ditugaskan di posisi yang dibutuhkan lembaga di masa sekarang dan di masa depan. Saat merencanakan persyaratan kepegawaian, kepala sekolah itu perlu banget nih untuk menganalisis bentuk tugas dan posisi pekerjaan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan pasca rekrutmen dan bagian job desk. Sementara itu, proses pengadaan tenaga kependidikan biasanya melewati 4 langkah berikut, yaitu publikasi lowongan, pendaftaran, seleksi atau penyaringan, dan kemudian yang terakhir adalah pengumuman kandidat terpilih. Selanjutnya adalah pengembangan keterampilan tenaga kependidikan. Apa sih tujuannya? Karena begini, masyarakat adalah suatu komunitas yang sifatnya dinamis ya teman-teman, berubah-ubah sesuai zaman. Oleh sebab itu, pengembangan keterampilan tenaga kependidikan ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah. Karena selain untuk menjaga kualitas dan meningkatkan integritas lembaganya, pengembangan ini juga berfungsi sebagai wujud dari apresiasi sekolah kepada tenaga kependidikan itu sendiri, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari lembaga itu. Kemudian, kenapa perlu dilakukan penilaian terhadap tenaga kependidikan? Masa guru yang sudah nilai kita juga dinilai lagi? Jadi kurang lebih begini teman-teman, fungsi dari penilaian ini ialah sebagai kontrol kepala sekolah atas kinerja tenaga kependidikan berdasarkan program dan tujuan yang telah dirancang pada waktu perencanaan di awal. Jadi sasarannya ini bukan hanya guru saja teman-teman, tapi juga staf tata usaha, administrasi, pekerja umum, cleaning service, bahkan tukang kebun sekolah yang kalau melawak itu nggak lucu tapi kita sungkan untuk nggak tertawa jadi kita tertawa, itu juga dievaluasi teman-teman. Karena sifat dari penilaian tenaga kependidikan ini menyeluruh, jadi bukan hanya berlaku kepada guru saja ya teman-teman. Dan sampailah kita pada poin terakhir, yaitu pemberhentian tenaga kependidikan. Apa itu pemberhentian tenaga kependidikan? Pemberhentian ini adalah fungsi kooperatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian tenaga kependidikan ini punya sinonim separation, pemisah atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu kenapa atau apa tujuan dari pemberhentian tenaga kependidikan? Nah, ini punya korelasi dengan pertanyaan selanjutnya teman-teman, yaitu kenapa pemberhentian tenaga kependidikan ini harus terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, beberapa sebab pemberhentian tenaga kependidikan diantaranya adalah sebagai berikut: undang-undang, melanggar undang-undang, kemudian keinginan perusahaan atau lembaga itu, keinginan karyawan itu sendiri, pensiun karena umur, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan yang tidak mendukung, meninggal dunia, dan kemudian yang terakhir perusahaan atau lembaga itu dilikuidas. Dilikuidas itu bahasa mudahnya gulung tikar teman-teman. Jadi karena tidak ada konsumen atau murid yang mau sekolah di sana, jadi lembaga itu gulung tikar dan kemudian terjadilah pemberhentian tenaga kependidikan. Baik, demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga materi-materi tadi dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota kelas E secara umum, dan secara khusus kepada mereka-mereka yang punya cita-cita untuk menjadi orang besar atau kepala sekolah di masa yang akan datang, seperti contoh Mas Hilmi, Mas Jamal, Mas Naufal. Ya, kalau sukses jangan lupakan teman-temannya ya, Mas Hilmi, Mas Jamal, Mas Naufal. Mohon maaf apabila ada salah kata mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.